Kiai kita sudah datang, berikan sambutan tepuk tangan buat beliau. Mudah-mudahan beliau sehat, berkah panjang umur. Alhamdulillah Kiai, terima kasih, selamat datang. Kami berikan waktu yang selebar-lebarnya. Mejanya geser aja, kosong. Oh siang. Supaya makan enak gitu. Alhamdulillah. Hapunten ya. Lagi hapunten ya. Wow. Amazing. Cek cager teh cager. Luar biasa nih. Kang gendangnya juga luar biasa gendang rampak. Dari kelek kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jep ya gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Izin komandan, mohon ikhlas guru saya agak bebas karena saya merasa kayak panggung dangdut gitu. Luar biasa, saya salah kostum ini. Harusnya nggak pakai kain sarung. Karena kalau pakai kain sarung gini, leggingnya cepet basah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil cek sound. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasarru bimasyiatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis safa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'du. Udah pembukaannya udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah.
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Kayak murai biar gacor gitu. Biar kelihatan kayak ustadz beneran ya. Santai, santai. Awas, hati-hati kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama ustadz. Kalau mau rame sama saya. Kalau nggak rame, duit saya balikin. Ya, jadi kalau saya bukan ustadz beneran. Masih ingat yang main di Para Pencari Tuhan? Yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi istri yang takut banget sama istri, yang bari dagang caute ya. Itu aku. Ya, ceritanya takut sama istri, aslinya mah aku siap. Kudu eleh baik, kudu salah baik, salah kimah. Pengen mulia di hadapan istri harus selalu salah dan mengalah. Maka itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Rasulullah begitu, selalu mengalah. Masak juga nggak enak, alam baik. Saya maaf nih, saya bahasa Sundanya nggak bisa yang halus teh. Saya Sundanya ke Banten nih, jadi Sundanya rada kasar saya. Jadi saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes-lemes. Ya mak, ini punten ya, maafin ya. Jadi saya bukan nggak bisa ngomong Sunda yang lemes, emang nggak bisa karena emak Arab sih. TKW. Bagian ngumbah beas. Situ percaya teh piraku cenah makna Arab anakna ilungna kitu. Ya ternyata bukan pesek sebetulnya, ini hidung yang tawaduk, saking rendahnya sampai melesok pisah. Ya. Dan ternyata survei membuktikan orang yang hidungnya kecil umurnya lebih panjang karena pernapasannya sedikit. Waktu sakaratul mautnya dipirit, gitu. Beda kalau orang yang hidungnya gede, itu rada boros. Tarik kapai. Jadi jangan dioperasi teteh, murni itu. Jadi bukannya pesek, terlalu kecil, itu aja dulu. Bentar saya baca dulu. Saya nggak tahu juga nih, karena saya baru kali ini ketemu di panggung bareng sama Cepiah nih. Padahal ngarap saya juga nonton di YouTube-nya, luar biasa channelnya Cepiah nih. Saya nggak nyangka ternyata beliau juga luar biasa. Fasihnya, saya dengar pembukaannya tadi. Sebetulnya beliau saya pengen jadiin guru, cuman terlalu lintuh. Jadi saya malu jadi muridnya. Aku muridnya kurut, karena berkatnya dimakan gurunya terus. Mohon izin, Cepiah, mohon ikhlas ya. Jadi saya ngerasa kalau sama Cepiah udah kayak keluarga. Jadi saya udah ngobrol tadi, ngomong naon ya, naon baik gitu. Ya akhirnya saya kesini aja, sebetulnya sih nggak pengen ceramah lama-lama, pengen makan itu cilok. Ya, ada cilok, ada cirengnya teh. Bentar saya baca dulu, nggak enak ini, hatur nuhun Cep ya. Nah, saya baca dulu ini, mohon maaf, duitnya udah masuk semua, nggak enak ini saya. Bapak Kepala Desa Cipendei yang saya hormati, yang saya muliakan dan kita muliakan, Bapak Haji Wonder. Izin abangku, Pak Wonder. Wah mantap, aku woman. Jadi kalau kita nggak hiji jadi Wonder Woman. Izin Pak Lurah, ini ngehibur warga wehnya Pak Lurah. Juga guru kita Ketua MUI Al Mukarram Wal Muhtaram Bapak Ki Haji Sukarlan Al Ayubi. Mohon ikhlas guru, mohon ikhlas Kiai. Mana? Pak Mengan. Leungit. Ketua Majelis Taklim Nurul Ulum yang terhormat Ibu Hajah Eva Afriani, makasih Ketua Majelis Taklim. Juga teteh kita Dewan dari DPR RI Ibu Hajah Neng Supartini. Mudah-mudahan Allah kasih sehat terus, panjang umur, dan Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya dalam urusannya. Amin. Juga akhinal kiram Bapak Haji Agus Hidayat dan saudara-saudara saya, sahabat saya, izin komandan juga dari Polsek Kendal. Mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Sumpah demi Allah tengah bohong. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya.
Mudah-mudahan kita semua hadir, Allah berikan sehat panjang umur. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya. Yang lagi tugas mudah-mudahan Allah permudah tugasnya. Dan yang lagi pengen kaya mudah-mudahan Allah banyakin rezekinya. Amin ya rabbal. Spesial buat akhinal kiram, Kang Ripi, sahabat saya, guru saya, Cepiah. Ini acara luar biasa, nggak ada panitianya. Sebetulnya saya kalau datang ke acara yang nggak ada panitianya bingung. Atas saha nyekelan duitnya gitu. Jadi ternyata beliau memang orang yang super. Makanya dalam satu daerah Allah kasih orang-orang pilihan. Saya nggak bisa jadi Cepiah. Cepiah juga nggak bisa jadi saya. Karena bajunya pasti nggak muat kalau saya pakai. Jadi Allah adil, likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan, nggak sama kelebihan Cepiah. Di mana-mana dia manggung ke sana kemari, nggak pernah beliau pakai hitung-hitungan. Beda sama saya kalau nggak ada DP-nya nggak datang. Iya Bu, maaf ini karena berapa kali saya udah punya cerita, saya bilang sama Cepiah, alhamdulillah beliau paham. Di DP-an naik. Ya doain biar beliau sehat terus. Allah kasih panjang umur. Kita doain orang biar kita kebagian barokahnya. Amin. Biar beliau namanya makin masyhur di mana-mana. Dan channelnya tetap bertahan walaupun banyak persaingan. Termasuk saya sendiri, channel saya kadang-kadang ya karena kekuatan tim saya nggak mampu bayar, akhirnya asal ada aja. Terang-terang aja ya. Sekarang saya udah jarang di TV, udah jarang syuting sama Parto sama Eko. Bukan karena saya udah alim, bukan karena saya sering dakwah. Kenapa saya jarang syuting sama Parto sama Eko? Karena nggak diajak. Caranya aing bener ya. Ditinggalkan. Eko di politik. Eko udah berapa periode di politik. Saya nggak ke situ. Eko udah jadi politikus, saya belum, saya masih tahapan curut. Jadi belum sampai ke tikus-tikus. Ya, jadi akhirnya Parto masih tetap syuting, Eko sudah di DPR, saya ke kampung-kampung. Termasuk alhamdulillah sampai saya ke desa Cipendei. Ternyata masyarakatnya wow luar biasa. Emak-emak saya manis senyumnya, sampai nggak ada huntunya. Ternyata teteh saya juga baik-baik, ramah-ramah begitu saya nyampe nggak ada yang minta doa, minta selfie. Itu hebatnya zaman sekarang, nggak di kampung nggak di kota, rata-rata kamera HP-nya udah ada kameranya semua ya. Tinggal kita lihat Ibu, mana yang kira-kira besok kita, apakah kita duluan masuk surga atau HP kita duluan. Karena sekarang kadang-kadang di HP komplit semua, ngaji di HP, sholawatan di HP. Bener Ibu? Yang ceramah juga di HP. Tengah malam kita bangun nyari HP. Pagi-pagi juga ngantar anak bawa HP. Ke pengajian juga pegang HP. Bapak pegang HP, ibu pegang HP, anak pegang HP. Saking seringnya megang HP, mudah-mudahan besok yang masuk surga duluan HP. Dah, saya mungkin tadi udah jor-joran nih apa aja. Teteh, punten ya teh, ya ya. Teneng nih bager ya, ngobrol baik tadi sama saya. Ya, kuat nih kira-kira teteh sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam hiji? Saya enggak. Teteh terus saja enggak apa-apa sampai subuh juga. Ada ustadz di sini ceramah sampai 2 jam ada? Ada. Yang 3 jam juga? Ada. Wow, udah berapa ustadz yang mati di sini? Lu main ceramah lebih kapain? Yuk ngaji bareng-bareng, kita gembira bareng-bareng. Ya teh. Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmah. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Amin. Walaupun kita ketawa tetap ngaji. Tidur di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah. Kenapa di sini Cepiah kalau bikin acara heboh terus?
ketawa terus, karena disinilah pengajian yang buka babnya bab ilmunya juga ilmu yang diundang penceramah juga ngomongnya sambil yang dengerin juga harus nanti pulang ke rumah menang ilmu dan ternyata penting. Artinya orang yang senang, orang yang ikhlas, orang yang akur, orang yang mau. Bener Teteh? Teteh punya tetangga cemberut, wae seneng nggak? Di rumah cemberut, di majlis cemberut, sampai ke pengajian cemberut, bertetangga cemberut, pulang tengah malam lewat kuburan cemberut, sampai kuntilanak bilang, wow lebih serem kamu. Jadi ini loh yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kata Kiai, dunia malaunatun, dunia isinya laknat mulu, tapi taklim nggak ada laknat ini. Semuanya ngelihat ke saya. Nggak ada yang nyusun, nggak ada yang nganter, nggak ada yang mendudukan Teteh supaya ngadep ke saya. Atau kades bilang, nanti kalau ada Haji Akri tolong liatin mukanya. Ada nggak? Nggak, semuanya ngelihat ke saya. Cakep nggak itu? Wow, kamu luar biasa. Aku yang biasa di luar. Ini yang ala jama'atul rahmatun. Ini negeri yang merdeka, masyarakat yang merdeka, yang mau ngaji begini Teteh. Sebab orang yang nggak mau ketawa cuma dua. Siapa orang yang nggak mau ketawa? Satu, banyak kurang sehat, rada gering. Yang kedua, terlalu loba utang. Itu susah sama. Makanya mumpung yang hadir malam ini babnya bab yang ceramah juga sambil nanti pulang ke rumah buka pintu, masuk ke kamar mandi, naik ke tempat tidur, inilah PA berjamaah. Sebab di pengajian ibu-ibu pasti diajarin senang, beda sama pengajian bapak-bapak. Kalau pengajian bapak-bapak begitu duduk, kadang-kadang pengajian udah mulai masih di jalan baik bapak-bapak mah ngebleduk baik, bleduk. Hayu atuh kapayun, tenang baik sih, bleduk. Sampai akhirnya beres pengajian. Oh, udah beres tak? Tapi kalau ibu-ibu duduk begini, cakep. Karena ibu tuh kalau ketawa renyah. Makanya saya kalau ceramah lebih senang menghadap ke ibu-ibu. Karena kalau menghadap ke bapak-bapak, ketawanya rada dicicil gitu. Paling dipelototan, tain. Kalau ibu-ibu mah sampai nggak sadar rembes. Itu biasanya klepnya udah kena. Jadi ketawa itu sehat Teteh. Benar. Sebab orang yang udah masuk rumah sakit, yang udah kena infusan, udah susah ketawa. Makanya ketawalah mumpung masih sehat. Buat apa mikirin hidup, pengen kaya, capek. Nyatanya sampai sekarang nggak kaya-kaya. Benar Teteh. Beda sama saya nggak ada turunan miskin. Maaf ini maaf, dari bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin kan susah, ima fakir belangsa kita. Sampai kenapa saya jadi artis? Maaf nih cerita beda. Nanti kalau mau ngaji sama kiai aja, sama ustazah itu ngaji. Ya kalau sama Haji Akri senang-senang aja, happy aja. Karena saya juga muridnya Cepiah. Ya kan, kalau gurunya PA berarti jadi murid mesti koslet orangnya. Jadi senang-senang aja. Ya Teh? Teteh senang ketemu saya? Teteh senang ketemu saya? Girang kita maulid? Beneran senang kita kumpul maulid? Coba-coba jajal, kalau kau senang hati bilang hore. Oh benar. Coba-coba deh, kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati bilang Allah. Benar berarti. Nah, yuk balik yuk. Jadi nyari senang itu bukan hal yang mudah. Berapa banyak orang saking pusingnya hidup,
dipikirin, suami dipikirin, rumah tangga dipikirin, tetangga dipikirin, sampai keluarga dipikirin, capek kebanyakan pikiran, benar? Tanpa sadar sekian puluh tahun badan kita udah capek buat mikir, benar Teteh? Ya, cari senang. Suami jangan dipikirin, biarin dia hitam asal banyak. Thank you. Coba kompakin ya. Biarin suami kita kurus hitam asal banyak. Biarin suami kita nggak ganteng asal banyak. Biarin suami kita di rumah terus nggak masalah asal di rumah udah banyak. Buat apa suami pergi-pergi terus kalau nggak pernah ninggalin? Tuh, selesai. Lihat ya. Makanya coba ceramah bapak-bapak. Saya ceramah nggak ada yang nyengir asem, Mbak. Karena di otaknya lagi mikirin. Makanya ini orang-orang yang seneng, orang-orang yang girang Teteh, itu ketawa itu bukan hal yang mudah. Cepiah ini kalau udah naik bikin orang ketawa, seneng nggak hati? Senang. Coba begitu datang naik ngeluh, Aing jangan boga beas ya. Males nggak dengerinnya? Daripada dengerin keluhan mendingan bener Teteh? Ini yang cakep nih, Masya Allah. Makanya kalau di pengajian ibu-ibu mas saya paling resep udah. Nggak ada pengajian bapak begitu duduk nawarin seragam, nggak ada. Tapi kalau pengajian ibu-ibu begitu duduk, ini yang 300, ini yang 400. Karena Teteh rajin ngajinya, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan, bener? Makanya wajar seragamnya banyak. Coba kalau bapak coba. Setahun baju kokonya itu juga. Yang diganti cuma kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada hitam, terakhir jarum pentul. Najongan. Karena jarang ngajinya, bener Teteh. Makanya abang, akang, kita yakin istri kita yang bakal masuk surga duluan. Kita belakangan. Sebab kalau istri kita masuk surga belakangan, berisik. Gandeng deh, tinggal kondangan ke gandeng. Kenapa? Karena ngajinya harian ada, mingguan ada, bulanan ada. Benar Teteh? Di setiap pengajian pasti ada nyanyiannya. Maulid dulu ada tuh. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Terus kolot ngap amat nyanyinya buat ada lagunya tuh. Ibu-ibu coba bapak-bapak ngaji nggak ada lagu. Makanya kalau pengajian ibu-ibu duduk udah enak. Mari oh mari baca sholawat Nabi. Mari oh baca sholawat Nabi agar kita semua dapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Marilah tukang gendang gak lihat aku sudah mulintir. Aku porsinya gede teuing bareng. Awaskeun lah. Penceramah na kos toge. Medana porsi raja ieu mah. Ini kehalangan ku gendang ieu. Hah? Naik. Wow. Aku takut legging aku robek. Nanti lato-latonya nyeplos. Karena lato-lato aku bunyinya nggak segaring dulu. Dei. Oh, oke. Pisan. Ya,
hoki mah pakai celana pangsi merenya. Mantep ya. Oh kirain gendang rampak. Gorengan sebelah gitu. Iya teteh mau boga mantu nu keren model kieu teh. Anak teteh aman, gak ada yang berani nyentuh. Karena pemain ngeren eta. Terbangan. Aman teh. Karena tabokannya kenceng ya. Coba ana habaitak. Eta maling motor eta mulintir huluna. Deh teteh. Ya, oke, cek he. Coba suaranya cek he. Ayo. Calangap. Oke teteh, oke, goyang. Oke, santai. Ya. Karena babnya bab. Kakak aku, teteh aku mesti girang. Kalau mau bener sama kiai lah. Kalau mau PA asli bah. Karena babnya bab. Ilmunya kita pakai ilmu. Susah senang tetap. Karena buat apa juga kita nyanyi dari masih kecil. Ada lagunya buat apa susah itu tak. Aing sim kaharep pembuang aing. Sim ngebletak kaharep. Hayangna kitu nya. Ampun aing sim ngebletak kaharep we. Dek, nggak apa-apa. Jadi Maulid tahun ini kita mesti happy, ya. Karena saya juga sama teteh sebagai dewan mesti ngajak masyarakat untuk happy. Jangan mikir. Kalau perlu kita punya hutang, dewan yang bayarin. Amin. Sebab masyarakat kita pasti punya. Kenapa teteh ngutang? Bukan salah teteh. Karena suami ngasih duitnya kurang. Setuju? Kenapa teteh punya kreditan? Bukan teteh doyan ngeridit, tapi karena suami ngasih duitnya kurang. Bener? Pengen sarapan enak dikasih 10 juta komplit nggak sarapan teh? Tuh suami yang baik. Makan siang pengen yang enak dikasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit nggak? Komplit. Malam tidur masih miring aja. Dikasih lagi 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Berarti sehari 30 juta. Seneng teteh 30 juta? Seneng teteh, tenang. Istri seneng, suami pada bengek. Makanya daripada mikirin 30 juta, mendingan kita happy, benar? Dei. Mari, oh mari. Umur hidup baru kali ini saya ceramah diiringin gendang yang tabokannya kayak koplo gitu. Ya pokoknya mah ya cepia keluaran ya si pendai luar biasa ya. Aing isukan ceramah deh ganti nama aing. Aing iya cepia besok aing datang ganti nama jadi Cekria. Bican anak. Terus teteh terus. Tenang baiknya. Pokoknya heugera bae rek kumaha ge. Ya kurang kulun kita ngomong eta. Heugera bae rek kumaha? Heugera bae. Pusing-pusing amat hirup bener. Pengen kaya enggak kaya. Kalau teteh pengen kaya gampang. Cari suami yang mau keluar malam. Teteh nungguin lilin. Tengah malam suami keluar asal ada tembok kosong-kosong gitu. Jadi kalau teteh pengen kaya gampang, cari suami yang mau keluar, teteh siap nungguin lilin. Asal keluar ada tembok.
Cuman lihat dulu kira-kira temboknya udah diaci belum. Gua mau jadi karena dikamprot eta. Men kosot bau. Kayak getihan. Ini namanya nyari senang, ya. Lihat ya, ini namanya nyari senang ngaji. Jadi mohon maaf Kiai, mohon maaf Ustaz. Saya dulunya emang bukan Ustadz beneran. Sebab disebut Ustadz punya murid, disebut Kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Jadi sampai sekarang beruntung saya Parto sama Eko naiknya ke dunia entertain 1, dunia politik 1, saya dunia ta'lim. Jadi nggak ada saingan. Kalau Parto naik sini juga berarti saya mesti bagi tilu. Alhamdulillah saya yang ke panggung-panggung, ke talim-talim, ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Eko, Parto enggak. Saya yang ke kampung-kampung. Alhamdulillah lagi cakep, kadang-kadang ketemu rendang mah. Bekakak ketemu. Ya kadang-kadang kalau terlalu malam dia tinggal kentang sama bihun. Alhamdulillah ada acar ya teh. Itu makan acar malam, paginya mencret. Pulang ceramah perut bunyi berpek. Di mobil juga buang angin bunyinya pek pek pek, rek pek pek gitu. Siam bukur-bukur na nyusul. Ngaran kitut yang ampas-ampas. Udah kaca itu. Kalau tut masih bagus tapi udah pek 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 pek. Kendala eta bener teteh. Begitu dicabak ya, Pak. Terus teteh terus. Terus. Hah? Belum ngantuk belum? Masih seger? Sampai jam 1 juga nggak ngantuk? Emang masyarakat Cipendei ini security semua apa? Jadi kuat teteh? Karena resep sama babnya bab. Saya yakin majelisnya Cepiah juga pasti majelisnya majelis, karena beliau juga ahli haha. Dan kita semua kalau udah hadir wajib kelihatan, yang nggak mau haha ini kelihatan sombong. Ngapain datang kalau cuma cemberut? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa teteh cemberut aja? Banyak masalah. Suaminya nggak pulang-pulang. Ngapain suami pulang juga kalau nggak pernah ngasih? Biarin dia pergi 2-3 hari, nggak apa-apa, asal sebelum pergi ninggalin. Selesai. Ngapain punya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih? Ngapain punya suami di rumah terus kalau nggak pernah bagi? Emang enak mandi basah terus? Karena sebetulnya agama juga teh ngajarin kita untuk senang, bukan untuk susah, bener? Oh, orang bilang maulid nggak ada dari sananya. Ih, tetap aja maulid bener? Kalau ada kan yang namanya ribut tahunan. Kalau Natal ada ribut tentang Natal, kadang bagaimana mengucapkan. Kalau maulid bid'ah apa segala macam, ya kan ada kita teh. Ya, tapi orang-orang yang baik begini nggak peduli, yang penting happy, bener? Ini yang namanya kekeluargaan. Kita berbeda tapi tetap happy. Yang pakai kerudung merah, ungu, pink, hijau, biru, kuning, abu-abu, hitam, pink, nggak ngerasa kalau kita beda. Padahal teteh pegang kepala, teteh beda loh kerudungnya. Iya teh. Ada yang ungu, ada yang belang-belang, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang baru tadi ngambilnya. Ada yang gratis, ada yang sisa kampanye tahun kemarin. Kita beda tapi nggak berasa beda, cakep nggak itu? Ini loh Indonesia sebetulnya. Iya teh. Kita udah berbeda-beda, suku, agama, ras, segala macam. Tapi kita harusnya nggak ngerasa beda. Asik nggak kira-kira? Itulah saudaraku. Iya kamu. Aku tahu kenapa kamu liatin aku. Ya karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku semangat lihat kamu, ya karena ada kamu di hati aku. Hati aku
aku, hati kamu, hati-hati motor leungit ya. Bacaan baik wah. Kunci na kantongan. Hah? Ada Pak Kapolsek. Nah, ada Pak Kapolsek. Lapor gitu. Aing geus leungit mah tetep bae teteh. Maksudnya kita gantian gitu Kapolsek. Marah bae. Kapolsek ge boga mio can lunas. Nah, ngaji dulu dikit. Ngaji dulu dikit biar kelihatan kayak orang benar. Iya, kita ini belum termasuk orang yang benar. Ya teh. Sebab orang yang ngaku-ngaku benar berarti belum tentu dia orang benar. Ngaku, benar teh. Iya. Jadi berapa banyak kita ketipu sama orang yang kelihatannya benar, ngajakan bisnis. Orang yang bisnis teh bisikan manis. Ujung-ujungnya ketipu. Hampir nyaris kita pernah ketipu, benar teh. Diajakan usaha, akhirnya bodong, benar? Investasi, bodong. Ya teh, makanya mendingan perbagus bujal. Karena yang cakep itu, bodongnya itu, nggak ngebohong kita mah asli. Makanya kalau kita capek, udah bawa senang aja teteh. Hidup itu lucu, hidup itu aslinya lucu teteh. Rumah tangga berantem, rendah deh. Lucu nggak kira-kira? Lucu. Enggak poe. Makanya sebetulnya maaf teteh, saya kasih tahu aja nih kuncinya. Saya kan laki-laki ya teh. Laki-laki itu kelihatannya doang keren, padahal mah bego. Ya bayangin bagaimana nggak bego teteh. Sore mau maghrib berantem, monyet siap, balik siap, monyet siap. Istrinya di monyet-monyetin, begitu malam dia pengen monyet dipakai juga. Itu si goblok. Bener teteh. Jadi jangan takut sebetulnya. Kenapa teteh kalau berantem kalah? Bukannya teteh nggak bisa, teteh nggak siap. Teteh tuh pinter sebetulnya, nggak tanggung-tanggung. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah kaki teteh. Kan ditinjak enggak kuitna. Makanya pakai sendal dong. Jangan sampai surganya diinjak teh kotor. Bahaya teh soal. Cuman ada bahasa surga itu ada di bawah telapak kaki. Di telapak kaki bapak enggak ada jempol lagi harariman. Muroromihun. Cuman teteh yang punya surga. Makanya teteh, saya yakin teteh masuk surga duluan. Amin. Well. Ini banyak ngomong tekoro garing teteh. Ya emang begitu penyakitnya. Kalau orang banyak ngomong pasti harus banyak minum. Kalau udah banyak minum pasti banyak kencing. Sebab kalau udah minum nggak kencing-kencing penyakit ya teteh. Mau di bolongan tiga pakai selang. Bener, makanya supaya nggak jadi penyakit minum heula. Nah, karena cuma ada cai doang. Kalau ada makanannya berarti makan dulu, ya kan? Karena memang air doang, ya minum aja. Ntar minum lagi. Teteh belum pernah ngeliat penceramah pulang tuh kencing terus. Itu bukan berarti terhindar dari prostat doang. Emang di waktu ngaji nggak ada makanannya. Saya kalau dikasih air putih sebotol gini saya nggak ngerasa penceramah. Bener deh, saya dikasih botol ini nggak ngerasa penceramah. Apalagi berjejer ya. Komandan juga minum teh putih. Saya ngerasa nggak seperti penceramah, saya nggak ngerasa ustadz, saya ngerasa kayak dukun sembur. Kayak dijampe ku abah cincabut, cincalalakan ku makanya. Wakui itu. Bukan berarti menghina minuman, nggak boleh. Menghina minuman itu dosa. Bukan berarti saya menghina.
emang cuman air putih doang demi Allah. Koneng, Cetia, Dewan, koneng. itu tadi Kori, eta air jeruk. Ya esna tuh. Ya itulah kita berbeda tapi nggak berasa beda. Karena yang dibedain nggak paham. Itulah perbedaan tapi tetap lucu, bener. Artinya hidup itu lucu. Dunia lahun walaibun, dunia itu senda gurau, dunia itu main-main. Mau ngapain pusing-pusing, bener Teteh? Suami gagah di luar, kumisnya gede segede pukulan beduk. Di luar gagah, di rumah mah baru ditanya sama Teteh, di mana jam seberapa aja eta kumisnya turun Teteh. Sampai lagi Teteh, orang-orang sekarang Teteh mah hebat, luar biasa. Suami baru keluar, Sherlock papa baru 2 langkah. Satu di Sherlock harapan pangkot. Baru takut di Sherlock itu. Belum 1 jam udah. Pici papa pici. Tadi minta video call. Itu nggak jendela dong di video. Tadi dia ini kan lembah. Makanya Teteh ini orang yang luar biasa Teteh. Itu tetangga saya suaminya lagi tidur di posting. Suami Teteh ini orang-orang hebat Teteh. Makanya saking hebatnya Teteh ngeden mau beranak, ditungguin bidan, ditungguin dokter beranak, bener? Tuh mau ngeden Teteh, ditungguin sama suami, ditungguin sama dokter, ditungguin sama dukun beranak. Tuh hebatnya Teteh. Coba suami ngeden, siapa yang menungguin? Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah. Bercanda. Wah, legging aku rembes. Kalau aku selonjoran terasa selesai pendarahan. Makasih Bu Dewan, makasih. Alhamdulillah kumpulin bayinya, kumpulin gigi. Kayak masukkan aya deui naon gitu. Kenapa saya bilang Teteh? Teteh itu manusia luar biasa. Setiap Teteh ngeden mau beranak itu suami nungguin, bidan nungguin, bener? Coba kalau suami yang ngeden, siapa yang menungguin? Belum pernah saya lihat suaminya lagi istrinya di harapan pantok ya, terus papa terus ngeden deui papa terus. Pantok kebuka kamar mandi, majikan teriak, bau atuh. Artinya Teteh manusia luar biasa. Jadi kalau berantem besok sama suami jangan mau kalah. Dengerin. Kedengeran kan? Tapi kan saya belum ngomong. Jadi daripada kita ribut apa lapor polisi, polisi itu capek dengan tugasnya. Kadang-kadang ribut KDRT lapor polisi. Emang dipikir polisi nggak ada masalah mestinya? Itu sarua baik. Bahkan ada seorang jamaah datang ke Kiai. Apa kata jamaah Kiai? Tolongin saya Kiai. Istri saya kabur udah 3 hari Kiai. Minta cai Kiai. Istri kejepret mere. Cai nggak keluar ada kerana mampet. Minta sama Kiai. Istri saya kabur udah 3 hari Kiai. Kumaha doana Kiai? Kata Kiai, udah berapa hari kabur? Sudah 3 hari Kiai. Oh, istri saya sudah seminggu. Artinya urusan rumah tangga nggak siapapun tepat punya masalah rumah. Makanya Teteh saya kasih tahu kalau punya suami galak, punya suami pelit, saya kasih tahu ayatnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Artinya Teteh yang ngeluarin anak, benar Teteh?
Jadi anak disebut anak kalau keluar dari rahim ibunya. Kalau dia keluar dari pralon, itu curut namanya. Makanya hebat teteh setiap ngeden keluar anak kalau mau sampai kadang-kadang bayi belum keluar yang koneng nyusut. Kalau dua-duanya bayi kembar siang. Kalau yang satu bayi yang satu kuning itu disebut kembar tokai. Jangan dicuci yang kuning hancur. Ya teh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Jadi ibu biar paham, ibu tuh orang hebat. Benar? Ibu tuh orang hebat. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Jangan lapor polisi. Polisi juga banyak tugasnya. Dia ngadepin istrinya juga tetap aja pusing. Izin bilang ada. Ya, kamu sama aku. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, ingat pesan saya. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Cukup teteh kalau punya suami. Jangan disautin, angkat rok pelan. Bila teteh bilang kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Teteh ingat ya. Jadi daripada ribut-ribut, monyet siap enggak usah. Cuma capek buang-buang energi, benar? Kalau bapak udah ngopi, hayang ngopi aing, teteh samperin. Bagaimana? Hayang ngopi. Ada apa? Ada. Tunduh aing. Bagaimana? Mau tabok siap aing, angkat. Kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulang. Cuma segitu doang, teteh. Punya suami hitam dipikirin, sampai ribut-ribut. Papa mandi, nggak usah. Mandi juga nggak ngaruh. Emang dari pacaran juga udah dapetnya itu. Nggak nyadar apa waktu pacaran juga di kebun. Biarin dia hitam nggak masalah. Ya teh, marah-marah nggak masalah. Ingat pesan saya. Nanti di rumah praktekin ya teteh. Ya teteh ya. Ya. Daripada ribut-ribut nanti bapak jadi mau nampar apa itu cukup teteh. Ya, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke dia ya. Oh, dihajar ku gendang. Lato-lato nang ngancam. Ntar iseng-iseng ya deh praktekin ya. Eta ngaji menang naon eta di dinya aja asli ceramah eta menang kembang ke tempat asal. Sok kitu. Jadi teteh itu hebat, emak tuh hebat, nini itu hebat. Sampai sekarang ini ahli surga semua, waktu ngelahirin anak itu taruhannya nyawa. Bener teteh? Kadang-kadang ngeden sampai nggak ada hitamnya mata. Putih semua. Leungit teteh itu. Saya ngomong kabayang pamajikan dia.
waktu ngelahirin itu sampai itu masya Allah ternyata capek itu karawannya nyawa teh. Kekencengan begitu bayinya nyeplos. Nauzu. Ya teh. Ya. Udah baik-baik aja lah. Biarin suami hitam nggak ngaruh. Nggak usah bangun malam ngedoa, ya Allah putihkanlah suami aku ya Allah. Nggak usah. Buat apa kulitnya putih tapi hatinya burik? Bener teteh. Suami-suami yang baik itu kan yang selalu paham dengan istrinya. Kalau udah mandir ke toko emas itu nggak mau berhenti, suami harus paham. Nanyanya mau kemana mama, nggak usah gitu, mama mau yang mana? Bener? Seneng nggak teteh? Seneng. Bener pak? Kita mah harus siap, karena rata-rata yang mati duluan itu suami. Survei membuktikan yang lebih dulu meninggal dunia itu suami. Makanya banyak janda. Bener, termasuk nanti di Timur Tengah, di Palestina sono. Karena suaminya ikut rata-rata teteh yang mati duluan itu suami. Kita lebih dulu tinggal mati bapak daripada tinggal mati ibu. Bagaimana nggak mati buru-buru suami coba? Bener teh. Suami nggak kerja tetap istri minta duit. Suami lagi nggak ada duit tetap istri minta pagi sore siang malam nggak megang duit tetap istri mintanya itu pak yang bikin kita cepet mati. Maaf punten, kita harus sadar bapak sebetulnya kita pelan-pelan lagi mau dibunuh. Makanya saya bilang tadi suami yang bagus yang mana? Yang selalu mengalah di hadapan istri. Maka itulah suami yang mulia. Benar? Suami masak asin ditanya, istri masaknya asin ditanya sama istri, gimana papa? Mantap. Udah asin kan? Enak papa, mantap. Aku pengen bagiin tetangga papa. Enggak usah. Dalam hati papanya, biar papa aja yang mati. Jangan sampai banyak korban. Sampai dia menutupi kekurangan istrinya. Cakep nggak itu? Karena kita semua ini pakaian. Istri bisa nutupin suami, suami juga bisa nutupin aibnya istri. Benar. Istri yang baik itu katanya iza nazarta syarratka, kalau dipandang itu menggairahkan. Kenapa suami kita asem? Bukan suaminya doang yang asem. Atau kelek-kelek lagi asem. Benar. Ternyata kenapa suami asem? Kita juga nerima suami mukanya asem. Makanya Rasulullah tabas itu enak. Basam. Mukanya itu enak dipandang kalau Rasulullah. Jadi kalau kita melihat Rasulullah, itu kayaknya kita ke bawah untuk nyengir, untuk senyum. Karena mukanya enak. Kalau muka kita kan orang mandang kita, kenapa sih orang asem banget? Ternyata kita ngaca kita lebih asem. Iya bu? Ini asem-asem biasanya di pasir, tumpukan pasir. Seperti kucing. Ya ngaji bareng-bareng. Saya nggak mau ngaji sendirian karena saya yakin teteh juga pasti pinter ngaji. Ya teh. Istri itu pasti lebih pinter ngajinya daripada suami. Karena jarang suami punya pengajian harian, mingguan, bulanan, dan rajaban, selamatan, syukuran, jarang. Benar? Makanya perbanyak seragam teteh. Kalau di pengajian ustazah nawarin seragam, ambil Pak. Nggak usah aku nunggu suami aku dulu kelamaan. Nggak bakal dikasih. Ya teh, ngutang aja. Sudah layak kok, nggak di kota, nggak di desa, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya desa. Mau ngomong desa jadi desa, teteh geli bener. Kiih ya. Teteh itu sehat panjang umur, lepas teteh ketawa. Yang ketawa ditahan-tahan. Yang keluar bukan dari atas, dari bawah. Itu yang bagus tuh. Ditahan.
Aduh, boleh saya minum lagi? Boleh. Maaf ya saya nggak bagi. Ya. Susu atau susu? Ah? Susu? Susu cap. Emang laki-laki nggak boleh berhenti nyusu kata bapak saya gitu. Dari umur 20, 30, 40, 50 sampai 70 nyusu terus. Karena susu itu sebetulnya hanya cocok buat laki-laki. Kalau perempuan setahun 2 tahun disapin udah nggak nyusu lagi. Ya. Dan susu itu cakepnya. Nggak langsung diminum dia pegang dulu boy. Saya belajar sama Cepiah. Ada ngelucu PH bisa. Terus ibu terus? Terus ibu? Oke, tarik nafas. La ilaha illallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Makanya biasain ibu. Memasak nggak punya beas. Menyese teboga sabun. Mau kondangan penyekelan duit. Mau arisan nggak megang duit sama sekali. Suami nggak pulang-pulang. Ditarik dikit ya teh. Kalau mau masak nggak punya beras lah. Kondangan nggak punya duit. Kondangan nggak punya duit. Mau arisan nggak megang duit. Suami nggak pulang-pulang. Bapak siapa? Ketahuan gak ada sabun, gak ada beras, nggak pulang-pulang. Ya bu, ya senang ibu senang ibu senang. Ya, segitu juga ngaji ibu. Zaman sekarang senang aja agak susah. Orang yang biasa senang enak tuh bu. La ilaha illallah gampang. La ilaha illallah. Ibu udah dakhalal jannah. Nanti akhir hayat ya waktu dipegangin sama anak, ayo mama nyebut lah, kata mamanya, terus apal mak pengantar biasa baik tangguhan, jangan kesannya mempercepat gitu. Ini loh, karena ditaklim di mana-mana nyebutnya la ilaha illallah. Ada orang yang di jalan asal kaget nyebutnya anjing. Memotoran kesenggol anjing. Sama kayak helm ketemu polisi. Ketewak ya ini. Nanti akhir hayatnya nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah karena kebiasaannya marah di rumah, di jalan, di masyarakat, di mana-mana keselnya nyebutnya. Akhir hayatnya begitu meninggal. Ditanya malaikat-malaikat dari mana? Ibu habis nyabut si Ani. Anak uang enggak poe ngomong nak. Oh, wah. Yuk ngaji dulu biar. Oke, nggak usah dikendangin. Ya, yang ngaji dulu. Umpat ya. Teteh, kalau masih kuat angkat tangannya. Angkat tangannya, berarti benar masih kuat. Oke, terus. Oke, yang nggak angkat tangan berarti nyeri kelek ya. Bareng teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oke, teteh ambil ujungnya aja. Ujungnya enak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku suka ngeliat monyongnya. Lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kumpul bener itu bibir. Emang
begitu kalau guru tajwid ngajarin begitu. Buka suaranya, buka mulutnya, makhrajnya jadi bagus. Kalau orang ngajinya takut-takut nggak bakal bener makhrajnya. Kalau kata guru tajwid begitu. Itu ada orang daerah mau belajar di Jakarta belajar ngaji, bak dibawe, tak dibawe, sak dibawe. Akhirnya dia pulang. Kok nggak ngaji? Dibawe semua, aku nggak kebagian. Mana yang hasanah? Ini yang hasanah nih. Ini yang hasanah, teteku, mamaku, nenekku, saudaraku. Ini yang hasanah. Abangku, komandanku, lurahku. Ini yang hasanah. Hasanah itu apa? Baik. Allah suka kebaikan. Manusia suka kebaikan. Dan kebaikan jalan menuju surga. Semoga kita malam hari ini tercatat sebagai kebaikan. Amin. Karena semuanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Hasanah itu baik. Berumah tangga hasanah, bertetangga hasanah. Ya Mbak, Ibu ambil hasanahnya aja ya Bu ya. Karena tadi waktu saya baca ayat juga Ibu ngambil ujungnya. Berumah tangga hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang berumah tangga hasanah, bertetangga hasanah, bermasyarakat hasanah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku juga hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, kadesnya ngaji hasanah, berarti Cipendei kampung yang hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, doanya pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ngajarin kebaikan. Orang tua kita juga kepada kita mewariskan kebaikan. Ini orang yang baik, bukan berarti harus orang yang kaya raya. Aku tahu kamu bukan orang kaya. Aku lihat dari raut mukanya. Tapi lebih kaya, kenapa? Karena mau ngaji. Punya duit 5.000, 10.000, bawa ngaji teteh. Itu yang bakal terhitung. Apakah yang di DP-in buat motor nanti terhitung di akhirat? Belum tentu teteh. Karena baru 2 bulan ditarik leasing. Benar teteh? Jadi ini yang baik. Komandan saya baik. Saya sama polisi akrab. Ini saudara saya lebih tua dari polisi. Maaf Ibu, dari nama kelihatan. Nama saya itu Akri, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum Akpol itu Akri kan komandan. Artinya cikal bakal polisi itu ya saya. Iya. Dari namanya kan Akri. Sebelum Akpol, Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama aku. Cuman begitu lahir ternyata nggak tinggi. Ini kekurangannya. Coba tolong dipahami, ini kekurangannya. Lahir nggak tinggi, gede juga enggak. Akhirnya cita-cita bapak saya kandas sudah jadi polisi. Saya nggak jadi. Tapi kata ibu saya coba diajak dulu jadi polisi tidur. Nggak kuat saya, 2 kali dihajar grab nyesek keluar. Ya Bu, likulli syai'in maziyah. Pasti ada bedanya. Ya Bu. Nggak mungkin kita sama semua. Hari ini kita kumpul karena perbedaan. Apa yang kita pelajari sekarang bukan kita ngikutin Rasulullah, wallahu alam jauh di mana. Tapi yang kita ikutin adalah ajarannya Rasul. Dari mana? Dari guru kita, saudara kita. Oh kok maulid ketawa mulu loh? Kenapa? Orang kalau udah cinta buta nggak Bu? Dan kita punya suaminya kaya akhirnya ditinggal, nggak cinta lagi. Waktu miskin dia setia. Aku sehidup semati, Mama. Ini ternyata mah istri gering lumpak. Kawin lagi. Hah? Kenapa teteh? Suami teteh kawin lagi. Atau mungkin servis teteh kurang berkesan kan?
Iya, artinya kaya juga banyak ujiannya, bener. Ini kan gini aja nih, datang mau pengajian patungan. Aku tahu biasanya ngundang aku tuh patungan. Karena kalau sendirian rada berat. Karena Cepia banyak jobnya aja di mana-mana. Dia cerita sama saya, ceramah, manggung di mana-mana, kumpulin duitnya. Akhirnya bikin acara seperti ini. Dan luar biasanya beliau sendirian, nggak ada panitianya. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat terus. Ini orang-orang pilihan, nggak semua ada setiap daerah orang kayak Cepia. Walaupun kelaminnya diragukan. Begitu saya masuk ternyata ada anaknya, cucunya Kori tadi, Masya Allah. Cucunya jago ngajinya. Cucunya jago ngajinya, tapi padahal kakeknya PAP. Sampai saya dengar tadi, Masya Allah, beliau bilang itu cucu saya mau naik, saya mau nyawer dulu. Luar biasa, Masya Allah. Ya kadang-kadang ibu dari ibu yang biasa punya anak yang luar biasa, dari bapak yang luar biasa bisa jadi keluar anak yang biasa. Iya Bu, ini udah bapaknya luar biasa, kakeknya luar biasa, anak cucunya juga jadi luar biasa. Itu yang langka. Kebanyakan biasa di luar. Ya teh, ini orang-orang kayak Cepia ini Masya Allah luar biasa. Doain biar sehat panjang umur. Amin. Karena ini menjadi agenda tahunan, kita ketemu terus di panggung sini, luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih banyak rezekinya. Amin. Allah kasih banyak job manggungnya. Amin. Allah kasih sehat dan Allah permudah setiap acara manggungnya. Dan Allah kasih lucu di mana dia punya panggung, Allah kasih lucu selucu-lucunya. Sehingga masyarakat resep terus sama beliau. Karena orang-orang pilihan nggak ada di Cipendei ini, Allah turunin 10 Cepia. Pasti Allah kasih satu aja. Satu aja bisa ngumpulin orang segini banyaknya. Masya Allah. Sampai dewan sendiri bisa bergandeng tangan begini. Artinya orang yang sudah digandeng sama dewan bukan orang sembarangan. Orang-orang yang punya maziyah, orang-orang yang punya kelebihan. Doain juga nih dewan nih biar sehat terus ya. Buneng biar sehat terus karena langkahnya jauh. Doain orang-orang yang baik sama kita biar besok regenerasi dari anak-anak kita ada juga yang jadi dewan. Amin. Kalau hari ini kita bantu orang bukan berarti kita bantuin orang, Ibu. Sama dengan nanti kita persiapkan agar anak-anak kita dibantu orang lain. Amin. Kenapa hari ini orang baik sama kita? Karena warisan yang sebenarnya dari orang tua kita bukan harta, bukan sawah, bukan kebun yang hektaran. Warisan yang paling cakep itu sampai sekarang darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Ini warisan orang-orang tua kita. Dengan darah kebaikan Allah berikan kita di mana orang bisa kenal karena baiknya orang-orang tua kita sama orang lain. Bisa jadi kita sehat panjang umur, bisa jadi kita jadi dewan, bisa jadi kita jadi kades, bisa jadi kita jadi polisi, bisa jadi kita jadi jenderal, bisa jadi kita jadi penceramah, bisa jadi itu karena doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Kenapa kita maulid? Karena orang tua kita maulid. Karena kata Kiai kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Kalau pengen punya anak rajin sholat, ibu bapaknya kudu rajin sholat. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Jadi kalau punya anak nakal jangan tampar itu anak itu. Pegang dada. Dulu sebelum jadi emak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita punya emak. Bagaimana kita sama emak kita? Itu muter di situ-situ aja. Karena anak bagus karena orang tua, anak nakal pun bisa jadi dua karena ngikutin kelakuan bapaknya atau ngikutin kelakuan ibunya. Kok kelakuannya kayak tetangga? Bisa jadi bapaknya pernah mampir di situ. Kehalangan ku triplek we kan. Jadi hari ini kita dibaikin orang karena orang-orang tua kita baik. Makanya ada bahasa ujung ceramah sering dibilang fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam segala hal. Penceramahnya baik, pelawaknya baik, dewannya baik, polisinya baik, kadisnya baik, masyarakatnya baik, Cipendeinya baik. Allah suka kebaikan. Manusia suka kebaikan dan kebaikan jalan menuju surga. Jadi kalau hari ini kita hebat bukan karena kita, Ibu. Makanya doa orang tua nggak putus-putus buat anak-anak. Termasuk kenapa kita tawassul. Tawasala ya tawassalu tawassulan. Nyambung-nyambung mananya. Berantai ini.
Jadi kalau kita besok nanti katanya di jembatan Shiratal Mustaqim itu rambut satu dibelah 7. Kumaha itu? Kita nggak mungkin masuk surga sendirian. Bener? Saya ada begal, ada polisi saya aman. Nggak ada polisi? Belum tentu saya. Karena begal juga tahu. Kayak ayo polisi kena. Artinya ada polisi saya aman, nggak ada polisi belum tentu kita aman. Makanya kita semua punya hak untuk jadi polisi. Apa artinya? Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat kita, kepada rumah tangga kita. Berapa banyak? Terima kasih, terima kasih. Ini buat saya apa buat polisi nih? Ada yang berseragam, ada juga yang tidak berseragam. Karena pada prinsipnya hidup adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Artinya misi siapa? Misi kita semua dalam hidup. Kalau kita punya misi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, nggak mungkin ada motor hilang. Ya, Bu? Jadi kita semua bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita. Itulah polisi. Benar? Minta tepuk tangannya buat Pak Polisi. Mohon izin Komandan, karena emang ini tepuk tangan malam ya Komandan. Jadi agak keplek. kayak lato-lato aki-aki. Bunyi cuma kata kencak dong, keplek. Beda sama lato-lato muda. Betak kena mata, biru. Betak kena botong, 9 bulan gede bengkaknya. Tapi kalau lato-lato tua ya Pak Kades, model lato-lato kita ya, itu biasanya udah nggak terlalu lincah. Bunyinya juga keplek. Seleranya udah kurang. Ya maklum lah lato-lato tua ya Pak Kades ya. Kalau pengen kenceng juga harus diganjel sama kanebo basah. Terus Ibu terus. Udah jam 11 lewat, masih belum ngantuk Ibu? Hah? Saya tuh sebetulnya pengen datang ke sini karena ada kamera, ada channelnya Cepiah juga. Saya pengen Cepiah duduk bareng sama saya. Cepiah korinya, saya Sari Tilawah. Saya belum pernah duet sama beliau. Jadi kalau beliau naik ke sama saya, yang bayar siapa ya? Saya punya acara beliau, yang ngeluarin anggaran beliau. Masya Allah luar biasa. Masa kalau dia naik nanti yang bayar dia juga? Gak usah lah, nanti honor saya diparoin. Komandan barangkali besok ada tugas, tinggal aja Komandan, gak apa-apa. Masih ini besok masih ada waktu untuk ngobrol gini. Polisi yang cakep gitu yang mau ngaji Ibu. Tuh ngaji terus. Biar ada lama naik pangkatnya tapi ngaji terus. Karena nanti Allah naikin pangkatnya di surga. Jadi nggak terlalu berambisi, capek. Takutnya orang berambisi tiba-tiba ajal nyampe, kecewa kan? Doain di komandan itu biar sehat terus panjang umur. Ganteng lah. Lah, peci hitam ya kan? Coba kalau pecinya kuning. Jadi kayak pepaya matang pohon. Nggak bisa ketawa bareng. Ya kita nggak jaim lagi. Inilah masyarakat kita butuhnya begini. Bener Ibu? Nggak usah tegang-tegang, jaga jarak. Bener? Saya ngobrol tadi enak sama Bu Dewan, enak. Masyarakat kita nggak usah dijanji-janjiin, udah nggak percaya sama janji. Bener? Iya kan? Saya teman saya itu teriak tuh. Teman saya kan di Solo udah lama. Buat rakyat, buat rakyat. Rakyat yang mana? Saya aja temannya nggak dibagi. Bener. Ini nanti suara kita ini Bu dibutuhin. Bertahun-tahun politik ini suara kita dibutuhin. Bahkan suara kita nanti dimasukin ke kotak. Namanya ke kotak suara. Makanya nggak ada suaranya. Karena suara kita di dalam kotak. Coba jajal suaranya. Bu Dewan, baca suaranya masih ini. Coba silakan diambilin suaranya. Nanti suara Ibu dihitung, sebelum dihitung dimasukin kotak. Benar? Jangan sampai besok tahun-tahun politik Ibu serah. Nggak ada suaranya. Jadi suara Ibu nggak masuk kotak.
Iya teh. Siapapun presidennya akur. Berapa kali ganti presiden? Gak ada yang presiden yang datang ke rumah saya. Genteng bocor, cicing bah. Secara pribadi kita nggak butuh-butuh banget presiden. Tapi sebagai warga negara kita punya hak untuk memilih kepala negara. Benar Ibu? Kita punya kewajiban untuk memilih dewan kita yang besok memperjuangkan kita. Begitu kira-kira tuh. Makanya gampang teknisnya Bu Dewan. Kata kiai saya, al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Imam dalam sholat harus diterapkan keimaman di luar sholat. Cakep nggak? Imam Allahu Akbar, makmum ikut nggak? Benar? Imam ruku, makmum ruku nggak? Imam sujud, makmum sujud nggak? Sujud itu mahabbah yang luar biasa. Jadi kalau kita mundar-mandir kayak Bu Dewan ini masuknya ke talim, masuknya ke masjid, nggak usah jauh-jauh. Lihat ilmunya imam. Kalau imam udah Allahu Akbar, itu semua makmum buru-buru pengen nyebut. Jangan sampai ketinggalan sholat. Cakep nggak itu? Jadi kita belum ngomong itu, tadi tuh, ibu belum ngomong, masyarakat udah nungguin. Cakep nggak itu? Luar biasa. Makanya saya nggak mau jadi dewan. Karena saya takut nggak ada yang ceramah. Semua kawan-kawan dari pelawak, kawan-kawan dari entertain banyak yang ke partai. Saya nggak ada mentalnya di situ. Bukan duitan. Oh, duit nggak penting. Ih, siapa bilang? Mati nggak bakal bawa duit, bener. Tapi kalau kita mau mati nggak megang duit, telantang. Rumah sakit juga nggak ada yang menerima. Bener? Karena yang lagi sakit nggak nyekelan. Makanya abaikan semua buat ibu rumah tangga. Yang terpenting adalah paham itu Teteh. Mudah-mudahan yang teriak paling keras besok Teteh banyak duit. Sehingga bulan depan saya datang lagi ke sini Teteh udah nggak teriak. Saya pengen nggak main sendiri ya. Saya pengen ada ibu Teteh naik 3 orang. Saya mau kasih hadiah. Masing-masing saya kasih 50.000 tapi nggak usah dibelanjain, cukup dilaminatin. Teteh naik. Ada yang berani Teteh naik. Nah supaya nggak terlalu capek. Sini Teteh. RT. Bu RT. Wow, RT-nya montok. Subur berarti. Pengen mencak aja saya kalau ada gendang. Jadi kerasa saya seperti Sarimin. Maaf ya Teteh. Diri aja Teh nggak apa-apa. Iya diri aja. Saya cuma pengen main bareng-bareng Teteh. Ya sini ya. Ini nih yang cakep begini. Sini Teteh. Sini Teteh diri Teteh. Wow montok. Muridnya Cepiah ya. Wow Cepiahnya subur. Cepiah sering makan kopi mentah ya. Ini Teteh. Oke. Pengen kenalan aja. Karena saya kalau main sendirian capek. Saya pengen kenal sama Teteh saya. Teteh namanya siapa? Engkas. Asem. Saya ngerasa aja ngeliat saya kayak nggak ngerasa saya penceramah. Saya ngerasa kayak maling motor Teh. Iya maling motor ayu radio. Siapa Tika? Apa tadi? Engkas. Engkas. Anak berapa Bungkas? 2. Ke bawah sih ya nah. Mungkin kalau Bu Engkas itu suaminya harus lembut. Jadi Bu Engkasnya yang anak berapa? 2 yang dinamain. Yang nggak dinamain seberapa? 2 laki. Oke, Ibu RT namanya siapa? Ibu Maya.
Ibu Maya, jangan kau tinggalkan diri. Ibu Maya anak berapa? Anak 2. 2, irit ya. Ibu saya anaknya 13, makanya waktu mati adik saya meninggal 5, ibu saya nggak nangis. Karena kata bapak, tenang we sih, masih banyak sisanya. Jadi yang nggak ada nggak usah ditangisin, yang ada baik urusin gitu. Karena bapak saya termasuk subur, hebat, bersin aja acim, ada yang mana. Makanya ibu saya kalau bapak bersin ngaling gitu. Kalau ini emak, ini bapak acim, itu langsung gue. Teteh namanya siapa? Mutsai. Mutsai. Beneran Mutsai? Beneran. Anak berapa teteh? Berapa ya? Wah lupa. 2. 2, alhamdulillah. Teteh sini nggak apa-apa, iseng aja saya mah. Teteh anak berapa? 3. 3, alhamdulillah, subur semua. Bersyukur ibu kalau kita punya anak, nanti udah punya jaminan regenerasi berikutnya besok anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ibu punya anak jadi kori aja 1 aman. Ibu punya anak 1 aja jadi penceramah. Setiap pulang